bauce baju dan pamasi. Aku harap uang asin, aku harap janjian. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita merayakan Paskah, yaitu kemenangan dari umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan Tuhan Yesus melawan maut, di mana pada hari ini umatnya bersukaria karena bersama-sama dengan Yesus menang melawan maut. Pada Paskah ini, pada hari Minggu ini, kita bersama-sama mulai dari tempat ini, yaitu di rumah kami ini. Saya menyapa Bapak Ibu Jemaat Gereja Betel El Shaddai yang masing-masing berada di rumah. Kita percaya bahwa ini adalah atas kasih kemurahan Tuhan. Kita tidak hanya bisa beribadah di gereja, tetapi kita diberikan kemampuan, diberikan akal budi hikmat kebijaksanaan. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita beribadah di keluarga kita masing-masing. Dari rumah kami, saya akan menyampaikan firman Tuhan berhubungan dengan Paskah pada hari ini. Kita sama-sama membuka firman, yaitu dari Perjanjian Baru, diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat yang kedua. Yang saya bacakan demikian bunyinya. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Di dalam firman ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Di mana Paskah ini berawal dari penyelamatan Tuhan Yesus kepada umat Israel yang berada di tanah Mesir. Di mana di tanah Mesir umat Israel sangat menderita. Kalau bahasa sekarang mungkin mereka dipersekusi, yaitu mereka menjadi kerja paksa. Mereka menjadi budak di tanah Mesir. Oleh sebab itu mereka berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan itu. Dan Tuhan mengingat janjinya dengan Abraham. Dan dia mengasihi umat Israel. Dan umat Israel dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah Mesir. Yaitu pada Paskah yang pertama. Di mana diminta oleh Tuhan pada tahun-tahun berikutnya jangan sampai sekarang diperingati hari Paskah itu. Dan kembali kepada firman ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa 2 hari lagi dirayakan Paskah. Namun Tuhan Yesus menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Tuhan Yesus tahu anak manusia adalah pribadi dari Tuhan Yesus sendiri. Bahwa 2 hari lagi ia akan disalibkan. Ia akan menderita di kayu salib. Sehingga penebusan Tuhan Yesus. Sehingga manusia akan terbebas dari dosa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka firman kita pada saat ini dengan tema karya penebusan umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian firman ini agar menjadi pegangan kita, menjadi sesuatu yang kita yakini bahwa Tuhan Yesus merupakan penebus umat manusia, yaitu dari segala dosa. Kemudian berikutnya kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 13 ayat 5. Dan nanti dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan ayat 15. Saya bacakan demikian bunyinya.
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Sebelum ia diserahkan, dia bersama-sama dengan muridnya, bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, bagaimana dia mengasihi murid-muridnya. Seperti kita baca pada ayat yang ke-13 dan sampai dengan yang ke-15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya, demikian firman Tuhan. Kalau tadi Tuhan Yesus membasuh kaki-kaki muridnya, maka itu adalah suatu teladan. Dan teladan ini diberikan oleh Tuhan, di mana dia katakan bahwa Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan, dia mampu merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia duduk di kaki-kaki murid-muridnya. Dia merendahkan dirinya untuk membasuh kaki-kaki muridnya. Ini adalah bagian pertama, sisi dari Tuhan, yaitu makna dari membasuh kaki. Kemudian makna yang kedua adalah dari sisi Tuhan, bahwa teladan yang dia berikan adalah karena dia membasuh kaki, artinya dia taat, tunduk akan otoritas Tuhan, akan kuasa Tuhan. Ini contoh teladan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mau merendahkan dirinya, karena dia guru dan Tuhan mau duduk di kaki murid-muridnya. Itu yang pertama, dia merendahkan dirinya. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah yaitu dia mau taat sepenuhnya terhadap otoritas Tuhan, terhadap kuasa Tuhan, sehingga dia membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian sisi yang kedua kita lihat dari murid-murid Tuhan Yesus. Dan sekarang kalau kita murid-murid Tuhan Yesus, maka kepada jemaat. Dari sisi murid-murid Tuhan Yesus, makna dari membasuh kaki adalah, pertama, kita harus mengikuti contoh teladan yang diberikan oleh Tuhan yang pertama tadi. Yaitu, kita mau merendahkan diri kita. Kita merendahkan diri kita. Baik terhadap yang utama adalah kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian yang kedua, kita adalah mau taat dan berserah kepada otoritas Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian makna yang ketiga adalah karena Tuhan membasuh kaki. Kenapa Tuhan tidak membasuh tangan atau kepala yang diminta oleh Simon Petrus? Atau membasuh bagian tubuh yang lain? Tapi Tuhan memilih membasuh kaki. Ini maknanya adalah karena kaki adalah untuk kita melangkah berjalan. Maka Tuhan inginkan bahwa kaki kita ini bersih. Yaitu kita melangkah lurus ke depan. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sehingga perjalanan kita lurus ke depan. Sebagaimana firman Tuhan. Ini makna untuk murid-murid dan makna untuk kita sekarang. Sehingga kita bisa, kalau kita bisa bersih, kita bisa lurus, maju
bersama dengan Tuhan. Tidak menoleh ke kiri ke kanan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kemudian di dalam Paskah ini, di dalam kemenangan ini, Tuhan mau nyatakan kepada kita, yaitu bagaimana kita tunduk berserah kepada Tuhan. Contoh yang Tuhan berikan adalah dia tunduk, dia taat. Yaitu seperti firman Tuhan pada 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa, saudara. Maka ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup di dalam kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Kemudian tidak hanya itu, Tuhan sudah nyatakan dengan kematian Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan sakit penyakit kita. Haleluya, saudara. Puji nama Tuhan. Karena bilur-bilurnya telah menyembuhkan sakit penyakit Bapak, Ibu, dan saudara. Bapak, Ibu yang berada di rumah. Dan kita sama-sama berada di rumah. Kita yakin dan percaya Tuhan sudah nyatakan bahwa dengan pengorbanan di kayu salib, Dia menebus kita terdosa dari kelemahan kita. Dan lebih daripada itu, Dia nyatakan kepada kita, kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Kita sudah sembuh oleh bilur-bilurnya. Kemudian, bagaimana contoh yang Tuhan berikan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, dia contoh yang diberikan adalah dia merendahkan diri tadi. Yaitu Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ini contoh dari Tuhan Yesus. Dia ingin bagaimana kita selamat. Dia ingin bagaimana manusia bisa bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu dengan hati yang berserah, taat, sampai dia taat di kayu salib. Yaitu Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, yang demikian bunyinya. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Tuhan Yesus yang luar biasa. Tidak ada manusia di dunia ini yang mau merendahkan diri untuk memberikan contoh dan teladan bagi umat-umatnya, bagi murid-muridnya. Bahkan ia sampai mati di kayu salib. Pengorbanan yang luar biasa hanya ada pada pribadi anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah karya penebusan yang luar biasa yang terjadi untuk umat manusia. Sehingga dengan satu kali Tuhan Yesus mengorbankan dirinya dan mati di kayu salib. Sehingga darahnya bercucuran untuk menyucikan dosa kita. Kita menjadi orang yang bebas dari dosa. Ini karya penebusan Tuhan Yesus pada Paskah ini. Pada Paskah hari ini. Pada Paskah yang kita rayakan bersama-sama. Kemudian berikutnya, kita akan lihat firman Tuhan, yaitu Markus 16, ayat yang 9 dan 19. Saya bacakan untuk kita. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu,
ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Di mana Maria Magdalena adalah orang yang pertama-tama pada pagi hari itu datang ke kuburan. Kemudian dia melihat kuburan itu kosong. Namun begitu kasih Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena, dia menampakkan dirinya pertama kali setelah dia bangkit dari kubur. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita yang percaya kepadanya. Maka kebangkitan Tuhan Yesus, dia akan naik ke sorga. Pada ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Untuk kita semua. Untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dan dia menyediakan tempat bagi kita. Tempat kita yang percaya. Dan pada saatnya nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Ini adalah karya yang luar biasa. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus sudah berada di sorga. Menyediakan tempat untuk kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara. Dengan kondisi seperti ini, kita percaya kondisi dunia pada saat ini. Kemudian kondisi negara kita tidak lepas dari kota Palangkaraya. Kita memang dikhawatirkan oleh virus corona yang memang melanda bangsa negara di mana-mana, tidak terlepas Indonesia dan kota kita. Kita percaya kondisi ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, ini akan cepat berlalu. Tuhan bekerja berkarya untuk bangsa negara kita, untuk dunia ini, dan untuk kota kita Palangkaraya. Hanya perlu kita perlu berhikmat, kita perlu bijak melihat kondisi ini. Dan terlebih daripada itu, kita berserah kepada Tuhan. Paskah juga merupakan, yaitu jaminan Tuhan Yesus terhadap penyakit corona, terhadap penyakit sampar, penyakit menular. Tidak akan mendekat kepada anak-anaknya yang percaya. Asal kita bijak, asal kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, demikian firman Tuhan yang diperdengarkan, yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus yang bekerja berkarya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Melalui Roh Kudusnya. Roh Kudusnya makin memperjelas kepada kita. Roh Kudusnya makin memberi akal budi hikmat kepada kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Bapa Sorgawi, Bapa yang bertata dalam kerjaan sorga, Bapa yang luar biasa, Bapa yang tidak meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada kami pada saat hari ini. Biar firman-Mu yang adalah Engkau sendiri memberikan kami kekuatan baru dan kekuatan baru. Sehingga kami mampu melangkah Tuhan. Melangkah dengan penyertaan dari Tuhan. Melangkah dengan jaminan daripada Tuhan. Melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman ini Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, khususnya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, hamba tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Hamba tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Tetapi hamba tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka. Bahwa Tuhan Yesus bekerja berkarya atas hidup mereka. Bahwa Tuhan Yesus memberi berkat rahmat di dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhan Yesus merupakan jaminan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan.
kami bermohon, kami berdoa, dan menyerahkan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.